Namun sekarang, tubuh jahatnya telah diserang. Bagaimana mungkin kita tidak terkejut? Itulah sebabnya, seperti dua kacang polong, dia merasakan serangan tubuh jahat itu. Dia menemukan bahwa serangan yang diderita tubuh jahat itu persis sama dengan serangan tubuh baiknya. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Tidak diragukan lagi bahwa komedi ilahi Phoenix milik Wu Chen sedang menyerang tubuh jahat itu. Namun, bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mengherankan bahwa tubuh baiknya dapat menahan serangan dan orang lain dapat menyerangnya, karena tubuh baiknya sendiri adalah sisi luar yang ditunjukkannya. Tidak mengherankan bahwa orang lain dapat melihat, menyentuh, dan menyerang tubuh baiknya. Namun, tubuh jahatnya tidak dapat dilihat atau disentuh, dan bahkan biksu tidak dapat merasakan kekuatan gerakan ini. Bagaimana dia bisa diserang? Namun sekarang tubuh jahatnya telah diserang, yang sungguh luar biasa. Sebenarnya, saya tidak tahu bahwa komedi ilahi Phoenix milik Wu Chen adalah keterampilan unik di antara sihir Phoenix. Sihir Phoenix bukanlah keterampilan unik umum. Ia memiliki kekuatan teroris yang tak tertandingi. Tentu saja, begitu Phoenix Divine Comedy menyerang, itu adalah serangan tiga dimensi yang menyeluruh. Tidak peduli apapun itu, selama itu dapat memainkan peran dalam Phoenix Divine Comedy tidak diragukan lagi bahwa semuanya akan diserang dalam lingkup negara kita. Tidak ada pertanyaan tentang itu. Oleh karena itu, bahkan tubuh jahat akan diserang oleh Phoenix Divine Comedy. Di mana tubuh jahat orang ini? Bahkan ketika Huang Pu Changhen berpikir, Wu Chen tidak diam. Dia menggunakan persepsinya sendiri untuk merasakan keberadaan tubuh jahat, tetapi yang tidak dia pikirkan adalah bahwa dia tidak dapat merasakannya. Dia tidak dapat melihat di mana tubuh jahat Huang Pu Changhen berada, hanya samar-samar tahu bahwa tubuh jahat itu berada di ruang sekitarnya, menunggu kesempatan untuk bergerak, dan siap untuk menyerang kapan saja. Dia melancarkan serangan yang ganas. Ada masalah. Wu Chen merasa sedikit sakit kepala. Kekuatan jiwanya telah menembus level ke-6, dan persepsinya sangat kuat. Namun, bahkan sekarang, dia masih tidak dapat merasakan keberadaan tubuh jahat. Harus dikatakan bahwa kebencian Huang Pu terhadap konstitusi sedikit merepotkan, yang tidak mudah untuk dibayar. Namun, saat ini, dari suatu tempat di depannya, ada gelombang misterius. Gelombang ini sangat aneh. Dia tidak bisa merasakannya pada awalnya, tetapi ketika Phoenix Divine Song-nya melewati area itu, dia melihat sesuatu yang samar-samar. Apakah ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya? Wu Chen memasukkan persepsinya ke area itu dan menyapukannya berulang kali, tetapi dia terkejut karena tidak dapat merasakan apapun, yang membuatnya merasa lebih bingung, karena dia dapat memahami dari informasi yang dikirim kembali oleh lagu Dewa Phoenix bahwa memang ada sesuatu di sana, tetapi setelah persepsinya dimasukkan ke masa lalu, tidak ada yang dapat dirasakan. Karena penasaran, Wu Chen memutuskan untuk mencoba melihat apakah ada sesuatu di sana. Pembunuh naga. Wu Chen mengangkat pisau pembunuh naga, dan kecemerlangannya meledak. Pisau itu memancar dengan cepat dan melesat ke segala arah. Pisau itu sangat indah, menyilaukan, dan sangat indah. 8 tebasan naga suci. Sambil memegang pisau pembunuh naga, Wu Chen membelahnya dengan pisau. Serangan super kuat itu meletus. Serangan itu mengerikan. Serangan itu dapat menghancurkan semua yang ada di dunia. Dengan satu tebasan, 8 tebasan naga suci itu mengeluarkan kekuatan cemerlangnya, membawa kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan segalanya, dan melesat ke sana. Serangan itu sangat kuat dan tirani, mengguncang seluruh langit dan bumi. Serangan itu sangat mengerikan. Ketika mereka melihat Wu Chen seperti ini, mereka semua bingung. Melihatnya, mata mereka penuh dengan keraguan. Mereka tidak mengerti apa yang sedang dilakukannya. Mereka tidak menyerang kebencian Huang Pu, tetapi mereka terganggu dan terganggu untuk menyerang kehampaan. Ini adalah tabu dalam pertempuran. Pertarungan, terutama konfrontasi antara para ahli, harus difokuskan, jika tidak, kemungkinan kekalahan sangat besar. Terutama ketika keduanya berada dalam situasi yang seimbang, kita harus berkonsentrasi padanya dan mengabdikan diri kita pada pertempuran. Kita tidak boleh sedikit terganggu, apalagi menyia-nyiakan setengah dari kekuatan kita. Begitu kita sedikit ceroboh, itu akan menjadi pukulan yang menghancurkan bagi diri kita sendiri, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun, Wu Chen membuat kesalahan tingkat rendah.
Dengan kebijaksanaan kebencian Huang Po, dia akan segera menyerangnya dan memenangkan pertempuran dengan cepat. Memikirkan hal ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dalam hati mereka. Sekarang tampaknya Huang Po ingin menjadi lebih kuat. Dalam pertempuran ini, dia memiliki peluang besar untuk menang. Namun, yang tidak mereka duga adalah ketika pisau pembunuh naga Wu Chen menunjuk ke kehampaan, reaksi Huang Po jelas tidak normal. Dia kehilangan warnanya dan wajahnya tiba-tiba berubah, seolah-olah dia melihat sesuatu yang mengerikan. Tidak, Huang Po berteriak, tetapi dia tidak peduli dengan hal lain. Dia bergegas ke angkasa, panik dan bereaksi dengan keras. Teriakan tiba-tiba itu membuat semua orang terlonjak. Mata semua orang tertuju pada kebencian Huang Po. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi padanya. Apa yang terjadi dengan kebencian Huang Po? Melihat reaksi Huang Po Changhen, semua orang bingung, karena itu sangat berbeda dari ide mereka. Menurut ide mereka, Huang Po Changhen pasti akan meraih tangan Wu Chen dan membelah kekosongan misterius itu. Jika dia melancarkan serangan ganas padanya, dia akan segera mengubah situasi dan menentukan kemenangan dan kekalahan. Di mana dia tahu bahwa Huang Po Changhen tidak hanya akan merebut kesempatan sekali seumur hidup, tetapi sebaliknya, seperti menjadi gila, melompat ke ruang itu. Penting untuk mengetahui bahwa petarung itu langka, cepat berlalu, sekali terlewat, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Ada apa dengan orang ini? Bahkan tanggapan Wu Chen terhadap kebencian Huang Po pun terkejut. Kebencian Huang Po, seorang jenius yang langka, telah menembus alam legendaris sebelum dia berusia 30 tahun. Bakat seperti itu langka, karena itu, dia tidak ingin membunuhnya. Sangat disayangkan kebencian Huang Po mati di bawah pisaunya karena serangannya. Tetapi sekarang, pisaunya telah ditebas, dan bilah tajamnya telah melesat keluar. Itu tidak dapat diubah lagi, jadi dia tidak dapat menahannya. Boom! Pada saat ini, kekuatan pedang pembunuh naga membelah ruang itu tidak dapat menahan energi sekuat ini, langsung hancur, berubah menjadi kekuatan mengerikan yang nihilistik, mengguncang seluruh ruang. Pandangan Wu Chen tertuju pada ruang. Di satu sisi, dia takut dengan pisaunya, dan secara tidak sengaja membunuh kebencian Huang Po. Dalam hal itu, sangat disayangkan. Di sisi lain, dia ingin tahu apa yang ada di ruang itu. Ah! Huang Po Changhen tiba-tiba berteriak dan bergegas ke sosok itu, yang juga berhenti dalam sekejap. Seluruh orang itu mundur dan sosok itu terus bergoyang. Tampaknya dia telah diserang oleh sesuatu yang mengerikan. Bahkan di sudut mulutnya, darah mengalir keluar. Melihat ini, semua orang bingung. Ada apa dengan kebencian Huang Po? Meskipun kecepatannya cepat, tampaknya dia belum mencapai jangkauan serangan Dao pembunuh naga. Meskipun Dao Wu Chen sangat kuat, selama dia tidak bergegas melewatinya, itu bukan masalah besar. Namun, sekarang tampaknya Huang Po telah terkena pukulan besar dan sangat menderita. Reaksi seperti ini benar-benar membingungkan. Aku tidak mengerti apa yang terjadi padanya. Pada saat ini, mata semua orang menatap kebencian Huang Po. Dia ketakutan dengan reaksinya. Untuk beberapa saat, dia tidak tahu harus berbuat apa. Apakah itu jahat? Melihat kebencian Huang Po yang lama dengan tenang, Wu Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu. Kebaikan dan kejahatan lahir bersamaan. Tidak peduli sisi mana yang terluka, itu akan menyebabkan kerusakan pada tubuh. Tubuh yang baik dan tubuh yang jahat, bagaimana mengatakannya, memiliki kekuatannya sendiri. Tubuh yang baik, yang merupakan cara orang biasanya melihat kebencian Huang Po, seharusnya lebih kuat dan tidak mudah diserang. Namun, tubuh jahat berbeda. Tubuhnya hampir dalam keadaan hampa. Tubuh yang hampa tidak dapat dirasakan, dapat bergerak bebas, dapat berlari di antara langit dan bumi, dan tidak dapat terpengaruh. Dalam hal ini, kejahatan lebih baik daripada kebaikan. Namun, dibandingkan dengan tubuh yang baik, tubuh jahat juga memiliki kelemahan yang jelas, yaitu, kekuatannya tidak cukup untuk menahan serangan yang kuat. Begitu dikunci oleh yang kuat yang tiada taraf, itu akan memiliki konsekuensi yang sangat serius. Situasi yang dibenci Huang Po sejak lama hampir sama dengan saat tubuh jahat itu terluka. Setelah sekian lama, kebencian Huang Po yang lama pun mereda. Ia menatap Wu Chen dan berkata, "Jangan kira kau bisa mengalahkanku dan melamun jika kau melukai tubuhku dengan parah."
Mendengar ini, semua orang terbelalak lebar, dan pupil mereka tiba-tiba mengecil. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Bagaimana mungkin mereka tidak pernah menyangka bahwa serangan Wu Chen tadi bisa melukai tubuh jahat yang dibenci Huang Pu. Mereka tentu tahu bahwa di Huang Pu Changhen ada tubuh baik dan jahat. Dulu, orang tua mereka pernah berkata bahwa jika mereka ingin memenangkan Huang Pu Changhen, mereka tidak boleh menyerang tubuh itu secara langsung, yaitu tubuh baik. Lebih baik sebisa mungkin menyerang tubuh jahat. Selama tubuh jahat itu terkunci dan rusak parah, maka masih ada harapan untuk mengalahkan Huang Pu Changhen. Namun, tubuh jahat itu milik tubuh virtual. Tidak mudah untuk menguncinya, karena orang biasa sama sekali tidak dapat merasakan keberadaan tubuh jahat itu. Karena mereka bahkan tidak dapat merasakannya, bagaimana mereka dapat menguncinya dan menimbulkan kerusakan berat padanya. Jadi, meskipun orang tua mereka memberitahu mereka cara menghadapi kebencian Huang Pu, mereka tidak dapat mengalahkannya. Karena kesenjangan kekuatannya terlalu besar, mereka tidak dapat menemukan tempat tubuh jahat itu, jadi mereka tidak dapat mengalahkannya. Orang ini sangat memberontak. Murong Feng terkesima. Dia juga mendengar dari ayahnya. Untuk mengalahkan kebencian Huang Pu, menyerang kejahatan lebih baik daripada menyerang kebaikan. Namun, dia bertarung dengan Huang Pu Changhen beberapa kali, tetapi dia tidak menemukan tubuh jahat pihak lain. Sangat sulit untuk menemukan tubuh jahat itu, dan bahkan persepsi tidak dapat dirasakan. Sedangkan untuk mata telanjang, tidak mungkin untuk melihatnya. Oleh karena itu, beberapa kontes berakhir dengan kegagalannya. Saya tidak menyangka bahwa sekarang ketika Wu Chen pertama kali bertanding dengan Huang Pu Changhen, dia sangat menyadari tubuh jahat Huang Pu Changhen dan menimbulkan kerusakan berat padanya. Itu sungguh luar biasa dan merupakan keajaiban mutlak. Dia benar-benar yakin dengan Wu Chen sekarang. Dia adalah seorang jenius dan monster mutlak. Bahkan kebencian abadi Huang Pu lebih rendah darinya. 6 elemen dari alam Hualong lah yang memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat. Mereka dapat menemukan tubuh jahat yang dibenci Huang Pu dan berhasil menimbulkan kerusakan berat padanya. Ini sama sekali bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Dapat dibayangkan bahwa begitu Wu Chen menerobos situasi legendaris, kekuatannya akan meningkat ke tingkat yang sangat mengerikan. Bahkan kebencian Huang Pu adalah untuk melihat ke atas, yang tidak terbayangkan. Bakat ini adalah monster jenius paling luar biasa di Tianwu. Murong Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Tidak diragukan lagi bahwa Wu Chen adalah iblis jenius paling luar biasa di benua Tianwu. Bahkan kebencian abadi Huang Pu lebih rendah darinya. Dengan kualifikasinya, dia dapat sepenuhnya bersaing dengan iblis jenius dunia lain. Dan kesenjangan antara dia dan orang-orang paling luar biasa di dunia juga dengan cepat menyempit. Dalam hal kecepatan kebangkitan Chen, kita dapat membayangkan bahwa dalam waktu dekat, dia pasti akan tumbuh hingga ke tingkat yang dapat bersaing dengan bakat luar biasa dunia lain. Itu jahat. Wu Chen juga merasa tidak terbayangkan, dia tidak menyangka bahwa dia telah menyakiti kebencian Huang Pu secara tidak sengaja. Itu benar-benar mengejutkan. Namun di saat yang sama, dia juga mengerti bahwa kerusakan berat pada tubuh jahatnya tidak serta-merta berarti dia dapat mengalahkan Huang Pu Changhen. Kekuatan Huang Pu Changhen masih relatif kuat. Untuk mengalahkannya sepenuhnya, diperlukan lebih banyak upaya. Huang Pu benci menghapus darah dari sudut mulutnya, kemarahan di hatinya, dan kemarahan yang membara. Wu Chen berani menghancurkan tubuh jahatnya. Bagaimana mungkin dia tidak marah ketika dia begitu terluka? Segel Kaisar. Huang Pu Changhen memanggil kembali Segel Kaisar. Dia telah terluka dan kekuatannya telah sangat terpengaruh. Jika dia ingin memperluas kekuatannya, dia akan dapat melakukan aksi yang lebih mengerikan. Sekarang dia penuh dengan kemarahan yang tak berujung. Tubuhnya gemetar, melonjak dan kemarahan yang kuat telah menenggelamkan seluruh rasionalitasnya. Sekarang dia hanya punya satu ide, yaitu mengalahkan Wu Chen dan memenangkan kemenangan terakhir pertempuran. Adapun yang lain, dia tidak bisa lagi mempedulikannya. Pada saat ini, mata semua orang menatap kebencian Huang Pu yang abadi. Mereka samar-samar dapat melihatnya. Sekarang kebencian abadi Huang Pu telah benar-benar memuncak. Tampaknya situasinya tidak baik untuk Wu Chen. Sebenarnya, tidak sulit untuk dipahami. Jika Anda mengubahnya, Anda akan marah ketika Anda terluka parah.
Tidak diragukan lagi. Terlihat bahwa Huang Pu Changhen telah memanggil kembali Kaisar, dan Wu Chen juga telah memanggil kembali Prasasti Zenmo. Prasasti Zenmo adalah harta karun tingkat surga semu dengan kekuatan yang dahsyat dan ujung yang tajam di tangannya. Sekarang dia harus mengandalkan kekuatannya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap Huang Pu Changhen. Matanya berangsur-angsur menjadi bermartabat. Meskipun dia tidak tahu keterampilan unik apa yang akan digunakan Huang Pu Changhen selanjutnya, dia pikir itu adalah beberapa keterampilan unik yang misterius dan kuat, bahkan mungkin terlarang. Kebencian abadi Huang Pu bukanlah orang biasa, tetapi pemuda kuat paling luar biasa dari generasi muda di daratan Tianwu. Teror peringkat pertama Tian Bei ada. Kekuatannya sangat kuat. Bahkan sekarang, Wu Chen, jika dia ingin menang, itu bukan hal yang mudah. Itu adalah monster jenius yang luar biasa. Jika tidak ada aksi tertinggi, maka ya, dia pasti tidak akan mempercayainya. Aksi yang dia kuasai benar-benar menakutkan dan mendominasi. Itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Setelah digunakan, itu pasti akan menghancurkan semua yang ada di dunia dan menghancurkan semua yang ada di angkasa. Energi seperti itu benar-benar mengerikan, jauh dari yang dapat dibandingkan dengan aksi lainnya. Bahkan jika itu terjadi padanya, itu harus ditanggapi dengan serius. Jika tidak, konsekuensinya akan serius. Akan sangat mengerikan, tak terbayangkan. Segel surga, fusi. Huang Pu benci minum banyak. Kekuatannya melonjak dan dia dengan tegas bergabung dengan Tian Ziyin. Pada saat yang tepat, Tian Ziyin bergetar hebat. Aliran energi yang mengerikan meledak terus-menerus. Itu bergetar dan menyebar. Itu menakutkan dan ganas. Itu mengguncang seluruh ruang. Huang Pu Changhen dan Tian Ziyin terintegrasi bersama. Kekuatan teror meledak dan membuat seluruh ruang bergetar dan berguncang terus-menerus. Itu sama sekali tidak tahan dengan kekuatan super ini. Mata semua orang menatap Huang Pu Changhen. Mereka dapat melihat bahwa sekarang Huang Pu Changhen telah benar-benar marah. Mungkin perlu menggunakan keterampilan super unik untuk mengalahkan Wu Chen. Adapun keterampilan unik apa yang akan dia gunakan, tidak ada yang tahu. Bahkan Murong Feng, yang telah bertarung dengan Huang Pu Changhen beberapa kali, tidak jelas, karena dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Pada saat ini, Huang Pu Changhen telah menghilang. Seluruh orang itu sepenuhnya terintegrasi dengan Tian Ziyin. Tian Ziyin adalah dia, dan dia adalah Tian Ziyin. Kecemerlangan yang cemerlang terus meletus, mengguncang dan menyapu seluruh ruang. Itu sangat besar dan benar-benar menakutkan, yang dapat disebut mengguncang bumi. Wu Chen, biarkan aku menunjukkan kepadamu apa kekuatan tertinggi yang sebenarnya. Huang Pu benci minum dengan keras. Energi teror meledak. Itu sangat menakutkan. Itu sangat menakutkan. Cahaya terang yang mekar dari segel Tianzi membuat seluruh segel Tianzi tampak berubah menjadi lingkaran matahari panas yang menyilaukan, mengeluarkan kekuatan yang kuat, mengguncang seluruh ruang, teror yang tak tertandingi, luas dan cemerlang. Pada saat ini, kebencian abadi Huang Pu adalah bahwa ia tidak peduli dengan hal lain. Sekarang ia hanya punya satu ide, mengalahkan Wu Chen. Selama ia bisa mengalahkannya, ia tidak peduli dengan hal lain. Sayatan besar. Huang Pu benci berteriak, menyebutkan semua kekuatan, dan memainkan kekuatan sihir yang unik. Setelah mendengarkan peringkat ini, orang-orang di tempat kejadian semuanya berubah. Bahkan tubuh mereka bergetar hebat. Mereka melihat kebencian Huang Pu, dan mata mereka penuh dengan ketakutan. Teknik pemotongan hebat ini bukanlah aksi umum, tetapi kekuatan supernatural yang hebat. Kekuatan supernatural semacam ini, yang melampaui keterampilan supernatural, disebut aksi tertinggi. Ia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Ia dapat menghancurkan dan menghancurkan segalanya. Pemotongan besar, apakah ini kartu pamungkas kebencian Huang Pu? Teknik pemotongan hebat adalah teknik yang unik. Itu benar-benar kekuatan supernatural yang hebat. Bahkan kekuatan setengah dewa tidak dapat mempelajarinya. Bagaimana mungkin Huang Pu membencinya? Orang-orang terkejut dan membicarakan teknik pemotongan hebat. Itu bukan aksi umum. Dapat dikatakan bahwa di benua Tianwu mereka, pada dasarnya tidak ada yang dapat menggunakan teknik ini. Bahkan orang-orang kuat tingkat dewa mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari sihir semacam ini. Huang Pu membenciku, di mana kamu mempelajari teknik pemotongan hebat ini?
Murong Feng tidak dapat menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri, pemotongan hebat. Bagaimanapun, dia tidak mendengar bahwa ada orang di benua Tianwu mereka yang akan menggunakan keterampilan unik ini, terutama di Kekaisaran Xuanwu. Dalam hal ini, di mana Huang Puchang benci mendapatkan keterampilan ini? Murong Feng, tidakkah kamu ingin tahu sepanjang waktu apa warisan kekuatan alam dewa sejati yang aku dapatkan? Sekarang aku akan memberitahu kamu dengan jelas bahwa kekuatan alam dewa sejati yang aku dapatkan adalah keterampilan pemotongan hebat. Mendengar ini, semua orang bahkan lebih terkejut. Mereka semua tahu bahwa Huang Puchang Hen telah diwariskan oleh orang-orang kuat di alam dewa sejati. Namun, mereka masih belum tahu apa warisan Huang Puchang Hen. Mereka hanya tidak menyangka bahwa apa yang diperolehnya adalah kekuatan supernatural yang begitu hebat. Hebat, hebat. Murong Feng tut, keterampilan memotong yang hebat, ini adalah kekuatan supernatural yang hebat. Jangan katakan itu mereka, bahkan kekuatan setengah dewa pun gila. Hal semacam ini selalu dianggap sebagai hal yang eksklusif dari kekuatan dewa sejati. Kekuatan dewa sejati hanya dapat menggunakan kekuatan supernatural semacam ini untuk mengerahkan kekuatan tertinggi dari keterampilan unik ini, tetapi mereka sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menyentuh sihir seperti itu. Huang Puchang Hen tertawa. Jurus tebasannya yang hebat berasal dari tanah suci Xuanyu. Namun, jurus tebas yang hebat yang dimilikinya tidaklah lengkap. Hanya ada beberapa jurus dharma, tetapi itu tidak menghalanginya. Dengan kekuatan tertinggi semacam ini, dia akan benar-benar tak terkalahkan. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan Wu Chen, dia tidak bisa menjadi lawannya. Wu Chen, aku tidak ingin menggunakan jurus ini, tetapi kamu ingin memaksaku menggunakan jurus ini. Kalau begitu, biarkan kamu merasakan kekuatan jurus tebas yang hebat ini. Huang Pu menatap Wu Chen dan berkata pelan, jurus tebas yang hebat adalah kekuatan supernatural yang hebat. Orang biasa tidak dapat berlatih dan menggunakannya sama sekali. Bahkan jika dia menembus situasi legendaris, jika dia ingin menggunakan jurus ini, dia harus mengandalkan kekuatan harta roh tingkat kuasi surga untuk dapat menggunakannya. Namun, kekuatan jurus ini benar-benar kuat dan sangat menakutkan. Mengerikan, dapat disebut mengguncang bumi, kekuatannya adalah teror yang tak tertandingi, tak terbayangkan. Sedikit masalah, wajah Wu Chen bermartabat. Dia tidak menyangka bahwa Huang Puchang Hen akan memiliki kesempatan seperti itu untuk mendapatkan kekuatan yang begitu hebat seperti teknik pemotongan yang hebat. Sebagai Dewa Dan, dia secara alami tahu jenis keterampilan unik apa yang merupakan keterampilan pemotongan yang hebat. Keterampilan unik ini sama dengan keterampilan disintegrasi hebat yang dilakukan oleh Raja Sihir di bulan Juli. Keterampilan ini memiliki kekuatan mengerikan yang tak tertandingi, ada beberapa keterampilan yang harus dilawan. Gangguan besar dan pemotongan besar, yang mirip dengan sihir semacam ini, dapat menciptakannya. Mereka semua adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka memiliki kekuatan teror super. Bahkan mereka yang kuat di lingkungan dewa yang sebenarnya tidak dapat mencapai mereka. Mereka sangat mengerikan. Di dunia ini, hanya sedikit orang yang dapat bersaing dengan yang super kuat di level ini. Ledakan. Ruang angkasa, pada saat ini, berguncang sepenuhnya. Langit dan bumi, pada saat ini, berputar sepenuhnya. Energi teror ekstrim, di ruang angkasa ini, melonjak liar dan meledak tanpa henti. Sangat dahsyat, mengguncang seluruh langit dan bumi. Teknik pemotongan besar itu mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Momentum yang mengerikan itu bangkit darinya. Aliran udara melonjak dan meledak dengan dahsyat. Satu persatu, seperti bilah tajam yang memotong ruang, membuat ruang di sini terkoyak berkeping-keping. Melihat ini, semua orang menghirup udara dingin. Serangan kebencian Huang Pu terlalu mengerikan. Itu di luar imajinasi. Keterampilan pemotongan besar itu layak untuk kekuatan tertinggi. Kekuatan yang mengerikan seperti itu tidak pernah terdengar, tidak pernah terlihat, sangat menakutkan. Huang Puchang Hen menatap Wu Chen. Anak ini berani menantangnya. Itu hanya mencari jalannya sendiri. Dalam hal ini, jangan salahkan dia karena bersikap kasar. Sayatan besar. Huang Pu berkata bahwa dia benci minum dengan keras. Dia menyebutkan semua kekuatan dan mendesak pemotongan besar. Tiba-tiba, kekuatan yang sangat mengerikan keluar dari segel kaisar. Kekuatan yang melonjak, seperti ombak, bergegas keluar dengan cepat dan menyapu bersih.
Momentum yang mengerikan itu mengguncang seluruh dunia. Itu mengerikan, sangat mengerikan dan sangat mengerikan. Energi yang mengerikan itu seperti badai yang menyapu bersih. Kekuatan yang mengerikan itu meletus, yang membuat seluruh ruang bergetar hebat, berguncang dengan liar, dan menjadi sangat dahsyat, mengejutkan dan menggemparkan. Di bawah penglihatan yang mengejutkan itu, teknik pemotongan yang hebat, dengan energi yang mengerikan untuk menghancurkan segalanya, menyerbu ke arah Wu Chen dan melancarkan serangan yang sangat kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya padanya. 9 hari di kota Xianwang. Dalam menghadapi teknik pemotongan yang hebat dari Huang Po, Wu Chen juga tidak berani bersikap ceroboh. Pada saat itu, ia juga mengeluarkan kekuatan yang dahsyat, energi yang mengerikan, yang meletus darinya, berguling dan bergerak seperti gelombang, menyapu dan membuka, mengguncang seluruh ruang angkasa, luasnya tak tertandingi. Cahaya keemasan itu keluar dari tubuhnya dan memenuhi ruang, yang membuat seluruh tubuh Wu Chen diselimuti oleh cahaya keemasan yang kuat, cahaya keemasan yang terang, terus-menerus melonjak dan meletus, membentuk Raja Peri yang besar, berdiri di seluruh langit dan bumi, sangat menakutkan. Begitu Raja Peri itu berkumpul, momentum yang sangat besar tersapu keluar, yang menakutkan dan tidak dapat dihancurkan. Pemotongan besar, yang merupakan semacam kekuatan supernatural yang hebat, memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan dia tidak berani memiliki sedikit kecerobohan, mengumpulkan Raja Peri yang kuat, dan mengerahkan kekuatan Raja Peri secara ekstrim. Begitu Raja Abadinya berkumpul, serangan kebencian abadi Huang Po akan langsung menyerbu turun, dan energi yang dahsyat itu meledak, menggelegar, menyapu, dan memenuhi seluruh ruang, seperti bilah tajam, terus-menerus memotong Raja Abadinya, untuk menghancurkan Raja Abadinya. Ledakan, seluruh Raja Peri bergetar hebat, dan terus bergetar. Energi yang sangat besar meledak, yang membuat seluruh Raja Peri tidak dapat menahannya dan memiliki tanda-tanda akan hancur. Wajah Wu Chen banyak berubah. Jurus yang dibenci Huang Po sejak lama ini benar-benar mengerikan. Jurus ini memang pantas disebut sebagai jurus supernatural yang hebat. Jurus ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, yang cukup untuk mengguncang seluruh ruang. Raja Abadi tidak akan pernah mati. Dalam menghadapi jurus tebasan yang mengerikan itu, Wu Chen tidak pernah berani bersikap ceroboh. Ia segera mengerahkan kekuatan dahsyatnya, cahaya keemasan yang terang, untuk mengguncang tubuhnya, terus menyebar, dan memperkuat kekuatan Raja Abadi, sehingga dapat menahan jurus tebasan hebat yang dibenci Huang Po. Cahaya keemasan itu melonjak dan meledak, yang membuat kekuatan Raja Abadi mencapai titik ekstrim. Kekuatan yang mengerikan itu meledak. Ia terguncang dan tersapu. Sungguh mengerikan dan mencekam. Pada saat ini, semua orang menyaksikan Wu Chen dan Huang Po saling membenci. Mereka semua tahu bahwa pertarungan jurus ini akan menjadi pertarungan terakhir antara keduanya. Tergantung pada keterampilan jurus ini apakah mereka lebih kuat atau tidak. Aku ingin melihat seberapa lama kalian bisa bertarung. Huang Po benci minum dengan keras. Energi yang kuat meletus darinya, meningkatkan kekuatan teknik pemotongan hebat, dan membuat kekuatan gerakan ini menjadi ekstrim. Di bawah serangan kekuatan yang mengerikan seperti itu, bahkan jika Wu Chen mendesak Raja Peri dalam keadaan terkuat, dia tidak dapat menahan kekuatan super ini. Sosoknya terus-menerus bergetar. Gelombang energi menghantam Raja Peri dengan gila-gilaan, seperti bilah gergaji yang tajam, yang memotong Raja Peri dan mengguncang Raja Peri. Tidak, Raja Peri tidak tahan. Wajah Wu Chen muram. Dia tahu seperti apa keterampilan unik pemotongan besar itu dan betapa dahsyat kekuatannya. Bahkan jika dia mendesak Raja Peri dalam keadaan terkuat, dia mungkin tidak dapat menahan energi yang kuat ini. Begitu Raja Peri mengeluarkan kekuatan maksimal, akan menjadi bencana yang sangat dahsyat untuk menunggunya. Long Hua, sekarang, Raja Peri tidak dapat diandalkan, jadi Wu Chen tidak punya cara lain selain mengerahkan transformasi naga dan mengubah dirinya menjadi bentuk naga. Kekuatan keluarga naga adalah salah satu kekuatan terkuat di dunia. Melihat seluruh dunia, hanya sedikit yang dapat bersaing dengan keluarga naga. Raungan keluar dari mulut Wu Chen. Itu seperti petir. Itu bertiup kencang. Petir itu mengguncang langit dan bumi. Itu sangat menakutkan dan menakutkan. Ini, kita semua menatap Wu Chen dengan semacam mata terkejut, yang penuh dengan kengerian.
Kita tidak dapat membayangkan bahwa Wu Chen dapat berubah menjadi kekuatan kebangsaan naga. Itu sangat mengerikan, jauh melampaui imajinasi dan merupakan simbol kekuasaan absolut. Katakan padaku, Huang Pu tidak suka minum dengan keras. Dia mendesak teknik pemotongan yang hebat. Kekuatan yang dahsyat meletus darinya, seperti gelombang yang kasar, menyapu, melonjak, sangat kuat. Kekuatan yang dahsyat, ledakan yang hebat, kuat dan mendominasi, menghantam keras ke atas Raja Peri bergetar hebat, momentum yang mengerikan, meletus, seperti gelombang yang kasar. Bang! Serangan-serangan ini benar-benar tirani. Bahkan Raja Abadi tidak dapat menahannya. Dia langsung hancur. Energi teror dan cahaya keemasan yang terang terpancar darinya dan bergegas ke segala arah, seperti hujan ringan. Melihat ini, mata semua orang penuh dengan kengerian. Tanpa diduga, keterampilan pemotongan hebat Huang Pu begitu mengerikan. Bahkan Raja Abadi Wu Chen tidak dapat menahan energi yang kuat ini dan langsung hancur. Melihat keruntuhan Raja Peri, Huang Pu seharusnya senang. Namun, sekarang, dia tidak bisa bahagia, karena dia menemukan bahwa setelah dia menghancurkan Raja Peri, dia tidak memiliki efek apapun dan tidak memiliki kekuatan membunuh bagi Wu Chen. Raungan. Pada saat itu, sebuah raungan, seperti guntur di langit, bertiup kencang. Diiringi oleh raungan itu, ada kinaga yang kuat, yang juga keluar dari ruang yang terfragmentasi. Itu keluar dari keterkejutan, tersapu dan bergegas ke segala arah. Kemudian, semua orang melihat bahwa seekor naga emas besar bangkit dari ruang itu. Naga emas ini, dengan ukurannya yang besar, cahaya keemasan yang bersinar dan kekuatan yang kuat, pecah dari naga emas, mengguncang seluruh ruang dan menyebabkan teror yang luar biasa. Pada saat ini, Wu Chen telah berubah menjadi seekor naga emas besar, sosok yang sangat besar. Di ruang ini, kekuatan guncangan, gelombang, kengerian sudah cukup untuk mengguncang seluruh dunia. Anak ini, melihat naga emas yang diungkapkan oleh Wu Chen, Huang Pu Changhen terkejut. Dia tidak tahu bahwa Ki Naga Wu Chen begitu besar sehingga dia dapat berubah menjadi naga emas dan menjadi anggota keluarga naga. Namun, bagaimana dengan itu? Kekuatan yang dimilikinya sekarang benar-benar dahsyat, yang dapat menghancurkan semua yang ada di dunia. Sayatan besar. Huang Pu Changhen menyebutkan kekuatan itu lagi. Energi dahsyat meletus dari Tianziyin. Itu seperti gelombang besar. Itu melesat keluar dengan gila. Teknik pemotongan besar digunakan. Itu memiliki kekuatan tak terbatas, mengerikan, dan mengguncang dunia. Energi tak berujung, menuju Wu Chen untuk menyerbu, kekuatan teror super, mengguncang seluruh ruang, sangat luas, sangat mengerikan, mengguncang bumi, sangat dahsyat. Di sisi lain, Wu Chen melihat kebencian Huang Pu yang sudah lama mengalir ke arahnya, tetapi dia tidak ragu-ragu. Dia meraung dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Naga Qi yang ganas, terus-menerus bergetar dan bergetar, yang membuat seluruh ruang bergetar hebat. Dia sama sekali tidak dapat menahan energi ini. Pada saat yang sama, prasasti Zenmo juga bersinar dengan cahaya yang cemerlang, menyilaukan, energi yang sangat besar, menyusup keluar, menjaga Wu Chen, sehingga kekuatannya dapat digunakan sepenuhnya. Sekarang, Wu Chen telah berubah menjadi naga, dengan tubuh bidat yang kuat, mengabaikan semua rintangan. Jadi, dengan raungan, di bawah kekuatan yang ganas dan momentum yang ganas, dia meledak, bergegas keluar dan tersapu, yang sangat menakutkan dan mengejutkan. Raungan, bentuk tubuh Wu Chen terbang keluar, dan kekuatannya yang besar meledak. Dia memiliki kekuatan teror, yang cukup untuk mengguncang semua hal di dunia. Ini sangat mengejutkan. Ledakan. Pada saat ini, teknik pemotongan hebat Huang Pu, yang diluncurkan oleh Changhen, juga membawa kekuatan yang paling menakutkan dan menyerbu dengan keras. Serangan itu sangat ganas, sangat kejam dan mengguncang bumi. Ketika mereka bertabrakan, tiba-tiba, aliran energi pecah dari pusat, seperti gelombang besar, bergegas ke segala arah, momentum yang mengamuk, menyapu dan membuka, seperti badai, menyapu dan membuka, mengguncang seluruh dunia, teror yang tak tertandingi. Mata semua orang tertuju ke langit tanpa berkedip. Di sana, dua kekuatan menyerang dunia. Mereka bertarung dengan sengit, saling bertabrakan tanpa henti. Energi yang mengerikan meledak dan mengguncang seluruh dunia. Ini sangat mengerikan.
Sekarang pertempuran telah mencapai tahap ini, itu harus berakhir. Wu Chen dan Huang Pu saling membenci. Itu tergantung pada tabrakan. Energi teror, satu lapisan demi satu gelombang demi gelombang, keluar dengan keras, berguncang dan terbuka seperti badai, menyapu seluruh dunia, yang sangat menakutkan. Raung, Wu Chen meraung, tubuh naga yang besar itu menyebar di ruang ini, energi yang kuat, mengguncang seluruh ruang, sangat besar, mengejutkan dan menakutkan. Di bawah serangan kekuatannya, aliran udara di sekitarnya benar-benar tak tertahankan, dan itu hancur dan berubah menjadi tidak ada. Namun, dalam proses ini, dia juga sangat terpukul. Aliran udara di sekitarnya, seperti bilah tajam, keluar langsung, membawa kekuatan teror, dan menghantamnya dengan keras, memotong tubuhnya. Bahkan tubuh naga itu terpotong dengan bekas luka, darah, yang mengalir keluar dan mewarnai seluruh tubuhnya menjadi merah. Tidak mengherankan jika aliran udara di sekitarnya berasal dari Huang Pu Changhen. Keterampilan unik yang sekarang digunakan oleh Huang Pu Changhen adalah keterampilan pemotongan yang hebat. Dikatakan bahwa kekuatan supernatural besar yang diciptakan oleh kekuatan besar dalam rumor tersebut memiliki kekuatan teror super. Orang-orang biasa tidak dapat menahannya sama sekali dan akan hancur dan berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap. Alasan mengapa Wu Chen dapat mengabaikannya adalah karena dia sekarang adalah tubuh Long Hua. Tubuhnya sekeras besi. Selain itu, lapisan perlindungan energi yang dibentuk oleh batu ajaib Zutianji Lingbao melindungi tubuhnya sehingga dia dapat menerima lebih sedikit kerusakan. Namun, meskipun demikian, dia masih terluka oleh kekuatan kebencian Huang Pu. Udara di sekitarnya bertindak padanya, memotong tubuhnya, dan darah mengalir keluar. Tetapi Wu Chen tidak peduli dengan semua ini. Dia hanya menyebutkan kekuatan itu dan langsung bergegas keluar. Tanpa ragu-ragu, dia langsung bergegas ke kebencian abadi Huang Pu. Kekuatan besar meledak dan dengan cepat mendekatinya.